Selamat sore dan shalom. Ibadah evangelisasi saat ini kita akan mulaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti ibadah evangelisasi saat ini. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Arnold Nyawa STH. Menyambut pelayanan firman dijemput jemaat bangkit berdiri. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita angkat pujian, anugerah terindah dalam hidupku. Kita teduh di hadirat Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Agunglah kasih Allahku. Kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun terdamainya. Kasihnya agunglah Sang Putra Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang bersama-sama di rumah kita masing-masing secara sepersekutuan maupun terpisah, kita bersama-sama hendak menghayati firman Tuhan pada ibadah evangelisasi ini di pekan terakhir di bulan September. Namun sebelumnya mari saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bila kami bertemu dengan firman-Mu, giranglah hati kami ya Tuhan. Bila kami bertemu dengan firman-Mu, maka kami menemukan bahwa hidup kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Bahkan lalai melakukan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Bila kami bertemu dengan firman-Mu, maka kami mendapat kekuatan untuk jalani hidup di bumi ini. Karena itu ketika kami akan membaca firman-Mu pada saat ini, biarlah kuasa Roh-Mu menolong kami, sehingga kami disegarkan untuk jalani hidup dengan kekuatan sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, 5 ayat dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 kita akan baca pada hari ini. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 8. Bila sudah menemukan, saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7 dan 8. Firman ini datang kepada Nabi Yeremia dari Tuhan pada saat itu, pada tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem sudah terkembung. Itu berarti kota-kota di sekitarnya sudah dikuasai Nebukadnezar. Nebukadnezar itu raja Babilonia. Jadi tinggal Yerusalem yang bertahan karena memang ada temboknya dan juga masih ada tentara yang mengawalnya. Tapi sudah terkepung. Mari kita baca firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kehidupan nyata umat Tuhan pada 2500 tahun yang lalu, dan kiranya juga menjadi firman yang nyata di tengah-tengah hidup kita hari ini dengan segala perkaranya. Kita mulai membaca bersama ayat 5, 6, 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu Shalom. Selamat hari Kamis. Pada hari Kamis terakhir di minggu bulan September. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana sudah disampaikan pada tanggal 20 bahwa terjadi sedikit perubahan, bahwa sudah disampaikan sebelumnya pada tanggal 13 minggu bahwa ibadah tatap muka di gereja akan mulai pada awal bulan Oktober. Tetapi sesudah membaca situasi berkembang, maka majelis jemaat berapat dan mengambil keputusan untuk bulan ini, bulan yang akan datang, maksud saya bulan Oktober, kita masih jalani ibadah online. Jadi ibadah tatap muka di gereja ditangguhkan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan November bisa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, masih ingat khotbah pada hari Minggu? Pada tanggal 13 ketika saya memilih bacaan dari Mazmur 146. Di situ ada panggilan yang luar biasa dan pernyataan iman
bahwa dalam segala situasi apapun seumur hidup kita, kita akan bermazmur dan memuji Tuhan seumur hidup kita. Mudah-mudahan masih ingat. Dan pada hari ini ya Tuhan, ya kita telah membaca dari firman Tuhan, Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa lain yang kiranya dapat menolong kita untuk membaca dan juga bertahan pada situasi hidup kita hari-hari ini. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa Yeremia pasal 17 bukan hanya ayat 5 sampai 8, tapi seluruh isi pasal ini dan bahkan pasal selanjutnya itu disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia ketika situasi sudah amat genting. Yerusalem sudah dikepung, jadi tidak ada lagi kegiatan keluar masuk kota. Dan itu bisa dibayangkan bahwa persediaan perbekalan bisa sudah menipis. Kota-kota pendukung kota Yerusalem sudah dikuasai oleh Nebukadnezar, dan tinggal menunggu waktunya bahwa Yerusalem, kota suci itu, akan rata dengan tanah. Di tengah-tengah situasi yang amat genting, Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan peringatan yang luar biasa. Pertama-tama Tuhan memperingatkan umat Tuhan bahwa mereka tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Sudah terbukti bahwa tinggal satu kota bertahan atas ancaman Babilonia. Diingatkan bahwa jika mereka tidak bertobat dari kesalahannya, mereka akan dihukum. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu, mereka dihukum. Yerusalem pada akhirnya hancur. Mereka harus membayar dengan harga mahal sebuah ketidaktaatan kepada Tuhan. Ketidaktaatan macam apa? Pelanggaran moral bukan hanya itu. Korupsi bukan hanya itu. Ketiadaan kasih bukan hanya itu. Yang paling prinsip, mengapa Tuhan memberi hukuman dan membiarkan seluruh kerajaan Israel rata dengan tanah, termasuk ibu kotanya yang luar biasa itu, Yerusalem, itu karena mereka menduakan Tuhan. Mereka membuat patung-patung dan menyembahnya, mengikuti pola anut agama orang-orang Kanaan. Tuhan menjadi sangat sedih, dan oleh karena itu Ia menghukum. Tapi luar biasa Bapak Ibu terkasih, apa yang disampaikan Tuhan tidak hanya penghukuman. Dan apa yang disampaikan pada ayat 5 dan 6 betul-betul terjadi. Mereka hidup di padang belantara selama menjalani masa pembuangan. Bayangkan perjalanan dari tanah Kanaan menuju Babilonia itu bukan jarak yang singkat atau yang pendek, itu jauh. Dan tidak ada hutan yang hijau, tidak ada sombar, tidak ada. Itu padang gurun, dan itu berarti pada malam hari dingin sekali, tetapi pada siang hari panas sekali. Karena itu ada kata-kata angus tadi pada ayat yang ke-6. Mereka akan hidup di tanah yang angus, yang menghanguskan. Namun sekalipun Tuhan menghukum, pada ayat 7 dan 8 terus diingatkan. Sebagaimana juga ada janji Tuhan pada pasal 29. Tuhan tidak merencanakan kehancuran tapi damai sejahtera. Juga disampaikan oleh Yeremia Bapak Ibu. Tapi pada pasal 17, sebelum mereka dihancurkan dan menikmati penghukuman, Yeremia tetap diberi untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia menghukum, tetap dia menawarkan kasih.
ada solusi untuk hadapi hidup di tanah pembuangan. Pertanyaan kita hari ini, apakah firman ini mereka dengar? Kalau kita membaca kisah selanjutnya, apalagi sesudah 70 tahun, di antara yang tidak mendengarkan, banyak yang mendengarkan. Banyak yang kemudian menghayati apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Mereka mengandalkan Tuhan. Karena itu kalau kita baca keseluruhan kitab Nabi Yeremia, kita mendapat keterangan bahwa sekalipun mereka di tanah pembuangan, mereka kemudian membangun disiplin agama mereka, disiplin iman dan percaya. Anak laki-laki dan anak perempuan diperkawinkan dengan benar, menghindari perkawinan campur. Mereka didorong menurut firman pada Yeremia pasal yang ke-29 dan seterusnya. Mereka membangun rumah-rumah, mereka membeli tanah, mereka diizinkan untuk menjadi mandiri sekalipun di tempat pengasingan, di tempat penghukuman. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pengandaian pada ayat 8, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu mendapatkan air dan sampai mendapatkan batang air. Bapak Ibu terkasih, pengandaian itu sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa pohon yang tumbuh semakin besar, semakin meluas akarnya. Jadi kalau orang percaya diandaikan seperti pohon yang bertumbuh, berarti terjadi pertumbuhan dua arah. Ke atas, tetapi terlebih dulu ke dalam, ke tanah. Disebutkan dengan rinci pada ayat 8 bahwa pohon akarnya akan mencapai dan menembusi tanah untuk mendapatkan air, bahkan sampai menemukan batang air. Itu berarti bahwa tanah ini ada banyak batang air, ada sungai-sungai di bawah tanah. Dan karena itu tidak heran, seperti misalnya di halaman rumah ibadah kita, pohon-pohon menjadi besar dan tumbuh, berarti ada di bawahnya batang air, sehingga ia menjadi subur dan luar biasa. Sampai-sampai ada satu pohon sudah tumbang gara-gara sudah terlalu berat. Bapak Ibu terkasih, pohon yang menghasilkan buah dan tidak pernah berhenti berbuah dan tidak takut pada musim kering sekalipun adalah pohon yang akarnya menjalar, bukan hanya banyak tapi jauh sedemikian rupa. Pengandaian itu hendak menjelaskan bahwa jika umat Tuhan berhasil hidup di tanah pembuangan karena mereka mulai belajar lagi taat dan menghayati firman serta memegang firman sebaik-baiknya. Kalau dahulu ketika mereka hidup makmur di Yerusalem, mereka melupakan firman dan bahkan mencari Baal-Baal dan menyembah dewa. Sekarang hanya menyembah Allah saja, Elohim, Allah Yakub, Allah nenek moyang mereka. Dan dibuktikan Bapak Ibu terkasih, ketika 70 tahun sesudah pembuangan, kita baca dari Alkitab sebagaimana biasa saya sebutkan juga, kita mendapat keterangan lewat kitab Esra, Nehemia, kitab Maleaki, Hosea, Hagai. Mereka kembali dengan modal hidup yang kuat. Memang mereka tidak membawa rumah mereka yang mereka bangun, mungkin mereka jual, tapi mereka kembali tidak dengan tangan kosong. Mereka kembali dari tempat pembuangan dengan tangan berisi berkas-berkas. Ada modal kehidupan. Karena itu ketika mereka sampai di Yerusalem, di bawah pimpinan Nehemia, mereka membangun tembok bait Allah. Di bawah pimpinan Zerubabel, mereka membangun bait Allah. Luar biasa. Karena apa? Karena mereka laksana pohon yang berbuah, akarnya menjadi kokoh, masuk ke dalam tanah. Artinya mereka memegang firman hari ini. Yang dulu mereka abaikan, mereka sekarang pegang. Dan mengizinkan mereka menyaksikan janji Tuhan lewat Nabi Yeremia, baik Yeremia maupun Nabi yang lainnya itu Yesaya, bahwa setelah 70 tahun aku akan mengembalikan umatku. Firman itu dipenuhi. Karena apa? Karena mereka tumbuh laksana pohon yang ditanam
di tepi air, bahkan akar-akarnya merambat sampai ke batang air. Hari ini Bapak Ibu terkasih, firman ini dapat juga menjadi sebuah kekuatan percaya kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan tidak berarti kita berdoa saja lalu diam. Tidak. Pada ayat 8 dijelaskan, mereka yang mengandalkan Tuhan, yang memegang firman-Nya, akan tumbuh dalam dua arah, ke dalam dan ke atas. Kehidupan yang memegang firman dan hasilnya menjadi jelas. Kita akan tabah dan lalu tetap menghasilkan buah. Sudah hampir menjalani 6 bulan lebih ya, memasuki 7 bulan, kita alami tekanan global. Bahkan pada minggu yang lalu kita dengarkan mulai tanggal 14, tanggal 14, Jakarta PSBB lagi. Entah sampai minggu keberapa atau bulan keberapa. Tapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa ibadah kita dan doa kita, saya meyakininya Tuhan mendengarkan. Tuhan masih mengasihi sekalipun ada kekurangan dan salah kita. Kita masih dapat beribadah dan dapat menjalani hidup. Hari ini di atas kemauan untuk memuliakan Tuhan, lakukanlah itu, tetapi juga pegang kebenarannya, maka kita akan dibuat tumbuh seperti pohon. Ketika akar kita sungguh-sungguh melekat pada firman dan ketaatan, maka dengan sendirinya ia akan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, tidak hanya semusim, tapi setiap musim, setiap waktu kita akan mendapatkan pertolongan. Sebab itu Bapak Ibu jangan menjadi ragu-ragu, jangan khawatir berlebihan. Kalau tuh ada perasaan takut, jangan ketakutan berlebihan. Sebab kita tidak hanya kita yang memelihara hidup kita, yang bertanggung jawab atas hidup kita bukan hanya kita, tapi di atas kita ada Tuhan. Amin. Kita akan tetap seperti pohon yang tumbuh, akarnya menjadi kuat karena memegang firman dalam keadaan apapun, dan kita bisa hadapi keadaan kita termasuk keadaan global hari ini. Kita percaya tidak ada yang tidak akan ada akhirnya. Seperti Israel, memang 70 tahun menunggu satu generasi selesai, janji Tuhan dipulihkan kepada mereka, dan Tuhan tidak keluar dari janjinya. Ia menepati janjinya. Seperti itu. Apa yang sudah diprediksi dari awal bahwa pandemi ini tidak hanya 3 bulan, tidak hanya 3 minggu, tetapi bisa jadi sampai tahun 2021 Juni. Bisa jadi. Tapi kita mendapatkan tanda-tanda yang luar biasa bahwa secara medis Tuhan mengizinkan ilmu pengetahuan menemukan cara untuk melawannya. Sudah ditemukan vaksin, mudah-mudahan vaksinnya tidak meleset, dan bahkan akan ditemukan juga obatnya. Sehingga pada saatnya apa yang menjadi tantangan luar biasa hari ini akan kita dapat hadapi. Sebab itu orang percaya, tetaplah berpegang pada firman, kuatkan akarmu supaya engkau tumbuh dan menjadi kuat, sehingga tidak gampang dikalahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak dapat dengar dari sini. Bercanda. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyambut minggu yang baru, Oktober. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jemaat terkasih, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil ingat firman ini. Mazmur 136 ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semesta langit itu bahasa Ibrani-nya Tsebaot. Kalau ada pernah dengar vokal grup Tsebaot, berarti itu Tuhan semesta langit atau semesta alam. Sambil persembahan kita berikan, saya ajak kita melakukan pujian dengan riang. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagi. Saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, oleh karena kami boleh menikmati kesetiaan dan penyertaan yang tetap daripadamu. Memasuki bulan yang ke-7, kami boleh menjalani ibadah kami dalam tatap muka keluarga saja, seperti pada saat ini. Ancaman Corona yang bersifat global tidak menjadikan niat dan semangat kami untuk beribadah kendur. Sebaliknya, dengan riang, dengan sukacita dan tulus, kami merayakan ibadah-ibadah kami, baik ibadah minggu evangelisasi maupun ibadah-ibadah lainnya secara kategorial. Biarlah ibadah seperti ini telah menjadi yang memuliakan nama Tuhan, Tuhan Sang Pencipta, langit bumi laut dengan segala isinya, Sang Mengasihi, yang mengasihi dengan pengorbanannya melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Sebab itu Tuhan, izinkan kami dalam syafaat ini memohon, tidak henti-hentinya meminta, diberkatilah kami bersama seisi rumah tangga kami, baik dapat bersama maupun terpisah, baik bersama dalam satu rumah maupun terpisah dalam rumah-rumah yang lain di kota ini. Diberkatilah seluruh rumpun keluarga kami, dan dilindungilah kiranya dari ancaman virus corona. Tuhan, diberkatilah kami dalam pekerjaan yang masih dapat kami lakukan dan kerjakan. Dan biarlah perlindungan-Mu mengikuti kami kemanapun kami harus bekerja lagi di minggu bulan berjalan. Diberkatilah kami yang harus tinggal di rumah oleh karena berbagai keterbatasan. Biarlah kesepian tidak akan menguasai kami, tapi kesukacitaan dan rasa kehadiran pendampingan Tuhan menjadi kebahagiaan kami. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang menjalani masa sakit, baik di rumah sakit. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami memohon kasih karunia dan mujizat kesembuhan berlaku bagi semua kami. Hamba-Mu meminta kiranya kuasa urapan dan jamahan Tuhan berlaku tanpa terkecuali daripada-Mu. Dan di atas itu kami mohon pengampunan dosa atas kami,
supaya kami berkenan menerima mujizat-mujizat dan berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami masih harus beribadah secara online, baik ibadah evangelisasi maupun minggu dan ibadah kategorial lainnya. Kami datang minta Engkau melindungi kami, tetapi juga memperkenankan ibadah kami menjadi kesukacitaan tersendiri dalam hidup kami dan menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang meminta kepadamu, biarlah Engkau melindungi semua para medis yang berjuang melayani dan merawat orang-orang yang terpapar COVID. Di antara banyak yang telah meninggal, kami berdoa, berkatilah kaum keluarga dan lindungi serta hiburkan. Biarlah usaha pemerintah yang tidak dengan mudah mereka lakukan untuk menolong rakyatnya supaya sehat, supaya dapat melawan corona ini, diberkati Tuhan. Tetapi juga kami berdoa kiranya masyarakat kami Indonesia, termasuk di kota Palu, menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh secara signifikan bersama-sama dalam protokol kesehatan, sehingga anugerah dari Tuhan tentang corona yang terkalahkan akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Kepadamu-lah kami taruh seluruh hidup bangsa kami, lebih khusus kami yang ada di kota Palu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk terus dapat beribadah seperti ini dalam perkenanan-Mu. Makanya kami meminta diberkatilah para hamba dan pelayan Tuhan, pendeta, penatua, tim multimedia yang bersama-sama selama menjalani hampir 6 bulan ini melayani Tuhan melalui ibadah jemaat-Mu secara online. Tiada satu pun yang dapat kami kerjakan kecuali Tuhan yang memberkatinya. Makanya kami mohon rahmat dan kasih-Mu menyertai kami. Proses belajar anak-anak kami mulai dari perguruan tinggi sampai kepada PAUD yang harus dilakukan dengan berbagai risikonya, dengan berbagai caranya dan sistemnya, kiranya menjadi keuntungan tersendiri bagi anak-anak kami pada masa pandemi ini, sehingga pembentukan mereka secara keilmuan iman tetap terlaksana dalam kasih-Mu. Para pendidik dan lembaga pendidikan yang kepadanya proses pendidikan ini berlangsung, biarlah juga Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah rencana-rencana keluarga kami, baik yang telah dilaksanakan maupun yang baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober, akan berjalan dengan baik. Termasuk ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu untuk membawa anak sulung hamba-Mu untuk menikah di Poso Tagolu pada 3 Oktober yang akan datang. Hanya perkenanan Tuhan saja yang dapat meluluskan apa yang menjadi rencana indah ini. Kepadamu-lah hamba menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang terpisah dari mereka, yang ada di kota Palu dan yang ada di kota lain. Pada masa-masa ini, kiranya anugerah keselamatan terus berlaku atas mereka semua. Beberapa mata uang persembahan kami kumpulkan di mezbah persembahan rumah kami. Kami mohon berkat-Mu supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pelayanan gereja Tuhan. Kami terus berdoa, kiranya seluruh pelayanan, seluruh penggembalaan, seluruh kunjungan dari para hamba-hamba-Mu terhadap setiap keluarga pada minggu-minggu berjalan dalam penyelamatan dan lindungan Tuhan. Dengarlah doa ini yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri dan menyanyikan satu pujian, Ku Bawa Hidupku Sekarang.
sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku amin, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Di akhir ibadah ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kamu kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam ini, dan diucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Arnold Nyawa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih, selamat malam dan shalom.